Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Abdillah. Saya dosen Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nasional Karangturi Semarang. Saya bergabung di Universitas Nasional Karangturi Semarang tahun 2022 dengan bidang ilmu rekayasa perangkat lunak, lebih spesifiknya di pemrograman web. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemrograman web, yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 4 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktek pada semester 2. Mata kuliah ini membahas tentang sejarah perkembangan web, dari mulai penemuan HTML sebagai sintak dasar web sampai dengan teknologi terbaru. Yang kedua, bahasa pemrograman web seperti PHP dan basis data web seperti MySQL. Yang ketiga, konsep web sebagai bagian dari perangkat lunak. Yang keempat, penerapan PHP dan MySQL dalam pembuatan aplikasi berbasis web. Pada proses perkuliahan saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery adalah proses bagaimana saya menyampaikan perkuliahan sehingga diterima baik oleh mahasiswa. Materi yang saya berikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Kemudian capaian pembelajaran lulusan diturunkan ke capaian pembelajaran mata kuliah dan diturunkan lagi ke sub CPNK. Proses perkuliahan terbagi menjadi 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS yang berbasis proyek. Pertemuan pada mata kuliah pemrograman web berbentuk sinkronus dan asinkronus. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini antara lain: yang pertama, mahasiswa dapat memahami tentang jenis, sejarah, dan fungsi aplikasi web sebagai bagian dari perangkat lunak. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan PHP sebagai bahasa pemrograman dalam membangun aplikasi berbasis web. Yang ketiga, mahasiswa dapat merancang dan menerapkan MySQL sebagai basis data dalam penyimpanan untuk aplikasi berbasis web. Yang terakhir, mahasiswa dapat mengimplementasikan PHP dan MySQL untuk membangun aplikasi web yang bersifat dinamis. Untuk menunjang perkuliahan tersebut, saya menggunakan berbagai literatur, antara lain: yang pertama, buku dari Mike Okane yang berjudul A Web-Based Introduction to Programming. Yang kedua, buku dari Abdul Qadir yang berjudul Dasar Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP. Selain itu, rujukan yang saya gunakan adalah buku ajar yang sudah saya susun sendiri dan sudah ber-ISBN dengan judul Dasar Pemrograman Web Menggunakan PHP dan MySQL. Sebagai referensi penunjang, dapat digunakan adalah artikel jurnal yang saya susun, antara lain: yang pertama, Implementation of Ajax and JSON to Improve Web Application Performance pada jurnal Transformatika yang bercinta 4. Yang kedua, JSON and MySQL Database for Spatial Visualization of Polygon and Multi-Polygon Data in Geographic Information System, a Comparative Study pada jurnal SJI UNES Sinta 2. Yang ketiga, implementasi aplikasi surat menyurat berbasis web pada jurnal Science and Tech Management Journal. Semua referensi tersebut sangat berkaitan dengan materi pemrograman web, sehingga dapat dijadikan model delivery dalam proses perkuliahan. Selanjutnya kita masuk ke tahap interaktif, yaitu proses bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa guna mencapai pembelajaran. Saya menggunakan metode Student Centered Learning sebagai metode pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan soft skill mahasiswa. Dengan Student Centered Learning ini, mahasiswa akan bekerja dengan berbagai aktivitas dalam mempelajari bahan pembelajaran, sehingga mahasiswa akan terlatih dan tertanam untuk mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dan terbiasa dengan proses pembelajaran.
Metode ini saya terapkan dalam mata kuliah pemrograman web. Antara lain, yang pertama, Contextual Learning atau CL. Perkuliahan ini dilaksanakan menerapkan konsep tersebut untuk membahas perkembangan terkini dan yang relevan dengan kehidupan mahasiswa, sehingga penyampaian materi bisa lebih dinamis dan mengena. Yang kedua, Problem Based Learning atau PBL. Setelah mahasiswa sudah memahami konsep, saya membuat sebuah studi kasus yang dapat diselesaikan mahasiswa dari materi yang sudah mereka pahami. Yang ketiga, Project Based Learning. Ini dilakukan di tiap UTS maupun UAS, sehingga pengganti UTS dan UAS dari mata kuliah pemrograman web ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar web dan dapat mengimplementasikan PHP dan MySQL untuk membuat aplikasi web yang dinamis. Adapun platform yang saya gunakan dalam berkomunikasi dengan mahasiswa yaitu satu, Learning Management System dengan alamat sia.uncartur.ac.id. Ini digunakan untuk absensi dan unduh materi serta melihat hasil penilaian. Yang kedua, menggunakan YouTube untuk mendokumentasikan materi-materi saya di dalam channel saya di YouTube. Indikator penilaian dalam matkul web ini mengacu pada kurikulum OBE, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kehadiran 10%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 15%, UAS 20%, dan luaran proyek 35%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan nantinya mahasiswa mengetahui proses penilaian secara transparan dan objektif. Sebagai penutup, itulah tahapan yang saya terapkan dalam proses pembelajaran mata kuliah pemrograman web dalam bentuk DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi, Pak. Oke, hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari materi yang kemarin dari pemrograman web, yaitu Rich Internet Application. Apa itu Rich Internet Application? Sebelum kita bicara tentang definisi, kita coba akan menjelaskan, mendeskripsikan beberapa hal terkait contohnya. Contoh dari RIA itu ini. Ada yang tahu apa ini? Google. Apa itu Google? Search Engine, ya benar. Kenapa Google masuk dalam kategori RIA? Kita akan coba menjelaskan satu persatu. Google, jadi kita coba bangun konsep mendefinisikan RIA lewat contoh dulu. Google merupakan web searching yang paling banyak dipakai oleh para pengguna internet sampai dengan sekarang, benar? Benar. Apakah hanya Google saja search engine? Tidak ya, masih ada banyak. Kelebihan Google saat itu pertama kali adalah penggunaan autocomplete. Autocomplete itu ketika ada satu kotak pencarian, itu ketika kita tulis, dia akan otomatis mensuggestkan apa yang akan kita cari. Itu kelebihannya. Terus yang kedua, crawling Google yang dinilai lebih cepat. Crawling itu adalah pengambilan data dari server lain. Mengambil data dari server lain. Jadi crawling, jadi si Google itu punya sebuah robot, bisa kita namakan seperti itu, sebuah robot untuk mengambil data dari semua konten, semua informasi yang ada di internet. Kenapa bisa? Karena internet itu jaringan global, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Karena dia jaringan global dan terbuka, maka semua akses itu menjadi publik. Seperti itu ya. Selanjutnya dalam pemrosesan crawling, Google memakai AJAX di sini. Ini salah satu teknologinya, teknologi di dalam pembangunan search engine-nya. Makanya kenapa ketika kita buka Google itu pertama pasti cepat, yang kedua pasti lebih ringan dibanding dengan search engine yang lain. Contoh yang kedua, ada yang tahu apa ini? Facebook. Apa itu Facebook? Sosial media, benar. Jadi salah satu sosial media, dan Facebook waktu itu sudah masuk ke dalam Rich Internet Application. Kenapa? Pertanyaan selanjutnya.
Walaupun Facebook bukan pertama kali, ada yang tahu nggak? Sosial media pertama kali sebelum Facebook. Sebelumnya apa, Line ya? Line itu fitur messaging, perpesanan sama seperti WA dan lain sebagainya. Friendster ada yang tahu? Oh, nggak ada ya, oke. Jadi sebelum adanya Facebook ada namanya Friendster, itu sosial media pertama kali. Tapi Facebook di sini kelebihan Facebooknya adalah terletak pada auto refresh. Auto refresh itu berarti dia akan merefresh, menyegarkan halaman secara otomatis tanpa perlu klik tombol refresh atau pakai shortcutnya pakai F5. Dia otomatis akan memuat halamannya secara otomatis. Yang kedua, ini teknik auto refresh merupakan teknik terbaik waktu itu. Yang ketiga, kelebihan lainnya terletak pada aplikasi chat yang dimana saat Facebook diluncurkan dan itu satu-satunya website aplikasi web yang ada fitur chatnya sebelum marak sekarang. Makanya kenapa Facebook itu menjadi salah satu kategori di dalam rich internet application. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya apa itu RIA? Ada yang tahu? Iya, Pak. Wow. Saya Pak Zeki. Ya, Mas Abian. RIM merupakan suatu teknologi dalam aplikasi web yang dapat menjadikan tampilan sebuah website menjadi lebih interaktif, ringan, dan fleksibel. Oke, tepat sekali. RIA itu adalah suatu teknologi dalam aplikasi web yang dapat menjadikan tampilan sebuah website atau aplikasi web itu menjadi interaktif. Jadi mungkin yang harus kalau kita flashback ke materi sebelumnya, awal web itu tercipta itu ya statis. Dari sisi dari sisi admin menulis berita terus tampil sudah. Tidak ada interaksi dari user, dari kita sebagai pengguna ke sistem. Nah, dengan adanya interaksi itu itu yang menjadikan aplikasi web atau website itu masuk ke dalam kategori rich internet application. Nah, perkembangannya seperti ini. Nah, kita masuk ke ke RIA. Sebelumnya aplikasi apapun, software engineering, perangkat lunak itu masih pakai mainframe. Masih hanya beberapa orang saja yang tahu apa itu komputer, apa itu perangkat lunak. Masuk ke dalam desktop sudah ada interface-nya. Banyak orang yang tidak punya latar belakang komputer bisa menggunakan komputer. Jadi kalau dulu masih mainframe itu hanya orang-orang khusus yang tahu. Karena secara bahasa kalau kita di dalam pemrograman itu ada bahasa tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Mainframe itu masuk ke dalam bahasa tingkat rendah, di mana bahasanya itu sudah bahasa mesin. Seperti itu. Dia hanya pengkodean dari bilangan biner 01, 01, 01 dan seterusnya. Terus masuk ke client and server. Tidak lagi dia personal komputer atau PC, tetapi sudah bisa berinteraksi. Dari satu tempat ke tempat yang lain bisa saling berinteraksi. Terus ada lagi namanya website. Walaupun client server di sini cakupannya terbatas, biasanya pakai LAN ya, local area network, dalam satu kampus, dalam satu kantor, dalam satu gedung dan lain sebagainya. Terus dikembangkan menjadi website, bisa diakses oleh publik menggunakan internet. Nah, karena awalnya website itu masih statis tadi yang saya sampaikan, maka masuk ke dalam yang sekarang kategori RIA. Gitu ya. Ini tadi. Terus karakteristiknya apa? Yang pertama, kaya. Yang kedua, responsif. Yang ketiga, multiplatform. Yang keempat, cepat. Jadi kaya di sini itu bukan bergelimang harta, itu bukan. Maksudnya kaya itu kontennya banyak. Banyak itu bukan tentang size-nya besar, tidak. Kaya itu ya terdiri dari teks, tulisan, image, gambar,
audio, suara, video, gambar bergerak atau animasi. Jadi satu web atau satu aplikasi web yang dia terdiri dari tadi beberapa hal tadi, itu dia masuk kategori RIA. Makanya dia kaya. Terus yang kedua responsif. Responsif kita contohkan seumpama ketika kita mengisi form di dalam aplikasi web, ketika kita submit itu tidak menunggu lama untuk respon. Dia langsung cepat. Oke, pendaftaran berhasil, registrasi berhasil dan lain sebagainya. Terus multiplatform, bisa diakses dimanapun. Kalau dulu website itu sebelum adanya smartphone, semua pakai personal komputer yang terhubung internet. Terus masuk lagi ke laptop, masuk lagi ke tablet, masuk lagi ke yang sekarang smartphone. Website bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, dengan perangkat apapun, asal satu terkoneksi internet dan punya browser. Hanya itu saja, semudah itu. Terus yang terakhir, cepat karakteristiknya. Kalau dinilai aplikasi web itu secara respon, secara request itu lama, itu dia tidak masuk dalam kategori kategori RIA, walaupun dia memenuhi standar 3 ini. Gitu ya. Nah, macam-macam RIA di sini ada Ajak, ada Adobe, ada Google Web Toolkit, ada Microsoft Silverlight, Sun Microsystem Java, dan Web Service. Web Service itu untuk jembatan antara beberapa aplikasi. Kalau kalian pernah dengar, sekarang pakainya apa sih kalian? Instagram ya, Instagram sama Facebook masih pakai enggak kalian? Masih pakai ya? Ada yang enggak ya? Twitter, X? Enggak ya? Pakai, ada yang pakai. Jadi kalau kalian posting di Facebook, otomatis akan ngepost di Instagram. Iya kan, pernah kan? Nah, itu dia menggunakan menggunakan konsep web service. Padahal posisinya kalau Facebook sama Instagram masih satu platform ya, satu vendor, satu perusahaan. Kita coba contohkan dengan X umpama, atau sekarang X ya, dulu Twitter. Kita nge-tweet otomatis akan posting di Facebook. Pertanyaannya, Twitter sama Facebook itu kan perusahaan yang berbeda. Tapi kenapa mereka bisa saling berinteraksi? Inilah web service. Tugas web service itu untuk menghubungkan. Tanpa perlu melihat dapur dari tiap platform tersebut. Mereka punya jembatan sendiri, namanya web service ini dengan beberapa teknologinya. Mereka bisa berinteraksi tanpa harus melihat lebih dalam kode program dari tiap perusahaan tersebut. Ini Ajak diperkenalkan oleh James Gere dari Adaptive Path pada 2005. Jadi ini bukan barang baru sebenarnya. Berarti sudah 20 tahun dari sekarang kan. Ajak menggunakan asinkronus, jadi data transfer antara web browser dengan web server. Jadi ada jembatan lagi. Ajak itu seperti web service yang dijembatani antara tadi web browser dan web server. Ada jembatan namanya Ajak. Ajak ada teknologi browser atau client side yang tidak tergantung pada software web server tertentu. Tapi ingat, Ajak kekurangannya satu, memberatkan browser. Makanya kalau kalian sekarang sering mengakses beberapa web yang tiba-tiba komputer kalian lemot, itu berarti dia salah satunya dia menggunakan Ajak. Itu karena resource memori kalian itu terserap karena komputer yang kalian pakai, device yang kalian pakai itu digunakan untuk memproses sesuatu. Jadi ya memang dari sini kita juga harus tahu bahwa bagaimana kita menangani suatu masalah di dalam website. Ini gambaran Ajak. Posisi Ajak di sini. Ini web browsernya, ini Ajak, ini web server plus database dan teknologi-teknologi di belakangnya, dia posisinya di sini. Jadi Ajak itu dibebankannya di klien. Memang lebih cepat, tetapi lebih menguras memori. Makanya sekarang kalau kalian pernah lihat proses di task manager kalian, kalau kalian pas browsing, itu lihat resource yang paling besar memakan memori itu pasti browser. Sekarang ya, zaman sekarang.
Oke, selanjutnya apa yang dapat dikerjakan oleh Ajak di sini? Autocomplete atau autosuggest, real time validation karena tadi cepat ya. Terus load on demand, refresh data dan server pass sama partial submit. Untuk selanjutnya kita coba untuk praktikum di PHP. Ini posisi kita praktikum keempat berarti kan. Ini kita coba untuk belajar function di dalam PHP yang nantinya pasti akan kepakai di dalam implementasi pembuatan aplikasi web. Di sini kita coba untuk membuat function perkalian. Jadi perkalian itu dibuat fungsi-fungsi itu ya satu rangkaian yang dimana fungsi tersebut nanti bisa kita pakai di beberapa script, beberapa kode program. Fungsi perkalian ini itu menghasilkan di sini ya. Ada dua bilangan pertama dan bilangan kedua, di mana bilangan pertama dikalikan dengan bilangan kedua, baru akan ketemu hasil. Jadi ini lebih dinamis ketika posisinya kita sudah membuat function. Seumpama kita pakai function perkalian dalam kurung 4,5. Berarti 4 itu bilangan pertama, 5 bilangan kedua dikalikan nanti akan ketemu hasil. Yang kedua, kita ganti isinya, value-nya. Yang tadinya 4 menjadi 7, yang tadinya 5 menjadi 2. Nanti hasilnya seperti apa? Apakah otomatis berubah atau tidak? Silakan dikerjakan. Oke, ada pertanyaan? Aku paham. Oke, Mbak Wilona. Bagaimana dampak penggunaan RIA terhadap performa server jika dibandingkan dengan aplikasi web tradisional? Apakah itu lebih ringan atau lebih berat? Mengapa Pak kok bisa gitu? Oke, pertanyaan bagus. Apa dampak Ajak tadi ya atau RIA? RIA ya. Apa dampak RIA terhadap server dibandingkan dengan web yang tradisional, gitu ya? Kalau pertanyaannya adalah apa dampaknya, tadi sudah saya jelaskan. Kalau konsep RIA itu rata-rata ya, tidak semua. Rata-rata beban prosesnya itu di sisi klien, di sisi browser. Jadi kalau pertanyaannya apakah dampaknya di sisi server, ya tidak. Karena pemrosesannya dilimpahkan di sisi browser, di sisi klien, di sisi pengguna. Jadi dampak dari server ya dia lebih cepat, pemrosesannya dia tidak banyak. Ada beberapa hal yang diambil dari database terus dilemparkan ke RIA-nya, RIA-nya yang memproses. Nah, pertanyaannya RIA-nya di mana? Ya di sisi klien, di sisi browser. Seperti itu ya. Jelas? Oke. Ada lagi? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, tugas. Silakan Anda cari salah satu website atau aplikasi web yang tergolong dalam RIA. Kalian cari alamatnya apa, terus nanti dideskripsikan. Seperti itu, kalian resume dalam bentuk deskriptif kalian dari perspektif kalian. Terus nanti dikirimkan via email waktu 1 minggu. Gitu ya. Oke, kalau sudah saya cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat siang.